Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmainah, NIM 2309025000021 dari kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk memenuhi tugas pengganti UAS pengantar pendidikan. Raden Mas Suwardi Surjadiningrat atau lebih dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan yang paling berpengaruh dalam sistem pendidikan kita. Pada masa kolonial, beliau dikenal pelopor pendidikan bagi anak-anak pribumi. Ki Hajar Dewantara juga merupakan penggagas perguruan taman siswa, sebuah lembaga pendidikan yang cukup populer hingga saat ini. Selain sebagai pendidik, beliau juga merupakan seorang filosof yang memiliki pemikiran yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Latar belakang dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1989 di Yogyakarta. Beliau adalah putra dari seorang bangsawan Jawa yang bernama Kanjeng Pangeran Aryo Suryadiningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Ki Hajar Dewantara tumbuh dalam lingkungan yang multikultural karena kedua orang tuanya berasal dari budaya yang berbeda. Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara sudah menunjukkan minatnya yang besar terhadap pendidikan. Pada awalnya, Ki Hajar Dewantara mengenyam pendidikan di ELS dan MULO di Yogyakarta. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan studinya di Belanda. Selanjutnya yaitu mengenai pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama menjalani studinya, Ki Hajar Dewantara banyak belajar dari pemikiran-pemikiran para filosof terkenal. Beliau kemudian mengembangkan pemikiran tersebut dan menyesuaikannya dengan kultur budaya Indonesia. Beberapa pemikirannya yang terkenal antara lainnya itu yang pertama, sistem ANOM. Sistem ANOM adalah suatu sistem pembelajaran yang mengedepankan pembentukan manusia secara utuh, suatu metode yang tidak menghendaki perintah paksaan, melainkan memberikan tuntunan bagi hidup anak-anak agar dapat berkembang dengan subur dan selamat, baik lahir maupun batinnya. Sistem ANOM bertujuan untuk membangun hubungan emosional yang kuat antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal. Untuk kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat alami manusia yang harus dikembangkan, seperti sifat kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia pada zaman tertentu. Untuk berhasil dalam kehidupan, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa anak-anak harus dididik dengan mempertimbangkan kedua faktor ini. Anak-anak harus diajarkan sifat-sifat yang sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian asas trikon terdiri dari 3 aspek: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu berarti pendidikan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen berarti pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber di luar negeri, namun harus disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Konsentris berarti pendidikan yang dilakukan tidak terlepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Kemudian pusat pendidikan. Dalam kehidupan anak ada 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, alam pendidikan atau sekolah, dan alam perguruan pemuda atau masyarakat. Keluarga adalah pusat pendidikan pertama yang penting dalam membentuk karakter anak. Sekolah bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan masyarakat sebagai pusat pendidikan yang terakhir bertugas membentuk karakter anak dan mempersiapkannya untuk kehidupan sosial.
Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya kerjasama antara ketiga pusat pendidikan tersebut untuk menciptakan pendidikan yang holistik dan efektif. Berhamba pada anak. Istilah berhamba mungkin terdengar aneh ketika digunakan konteks pendidikan. Namun pada intinya Ki Hajar Dewantara berbicara tentang pentingnya fokus pada kebutuhan dan kepentingan anak dalam proses pendidikan. Seorang anak atau murid harus menjadi pusat perhatian dalam pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada pelayanan kepada anak, yang artinya bahwa proses pendidikan harus didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan bakatnya masing-masing, sehingga guru harus memperlakukan muridnya dengan kasih sayang dan memahami kebutuhan mereka secara individual. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti, watak, atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa dengan mempelajari nilai-nilai ini, anak-anak akan menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai tersebut pada anak sejak dini. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik. Kemudian Ingarso Sung Tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Slogan ini bermakna di depan memberikan contoh, di tengah memberikan dorongan, di belakang memberikan dukungan. Ini berarti seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya, memberikan dorongan dan motivasi agar anak didiknya dapat berkembang dengan baik, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan agar anak didiknya dapat mencapai kesuksesan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan yang memiliki pemikiran filosofi yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai pendidik saat ini dapat mengambil banyak pelajaran dan inspirasi dari pemikiran-pemikiran beliau dalam menjalankan tugas mendidik dan mengajar murid di kelas, sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dapat menghadapi tantangan masa depan dengan baik. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang termuat dalam semboyan di atas, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa seorang guru hendaknya menjadi pribadi yang berkualitas dalam kepribadian dan kerohanian. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau tokoh keteladanan, baru kemudian menjadi fasilitator atau pengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam kehidupan dan tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuan dari pendidikan adalah untuk memberikan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa dalam proses pendidikan meliputi 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan organisasi pemuda. 3 lingkungan inilah yang disebut dengan tripusat pendidikan. Berikut lingkungan pendidikan dan fungsinya menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, lingkungan keluarga atau komunitas utama. Pendidikan pada lingkungan keluarga berfungsi sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak-anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.
Yang kedua, lingkungan sekolah. Tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam lingkungan keluarga, terutama dalam ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Karena jika dititik dari sejarah perkembangan profesi guru, tugas mengajar sebenarnya adalah pelimpahan dari tugas orang tua karena tidak mampu lagi memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap tertentu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, lingkungan organisasi pemuda. Organisasi pemuda memiliki peran utama dalam mengupayakan pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda. Melalui organisasi pemuda berkembanglah semacam kesadaran sosial, kecakapan dalam pergaulan dengan sesama atau keterampilan sosial, dan sikap yang tepat dalam membina hubungan dengan sesama manusia atau sikap sosial. Dalam konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada dua hal yang harus dibedakan secara mutlak, yaitu pengajaran dan pendidikan, namun harus bersinergi satu sama lain. Pengajaran merupakan kegiatan atau proses memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, yaitu kemiskinan dan kemiskinan. Sedangkan pendidikan merupakan proses kegiatan yang mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek kehidupan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, sistem pendidikan yang sebenarnya adalah bersikap mengasuh, melindungi, dan meneladani. Maka dari itu, untuk dapat mencapai ini, perlulah ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang sehingga rasa mantap tadi dapat tercapai. Sifat umum pendidikan yang Ki Hajar Dewantara canangkan adalah segala daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budaya pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa untuk menjadi bangsa yang tangguh, maka pendidikan harus menjadi pemimpin yang memimpin kemajuan dalam pembangunan. Munculnya sejumlah masalah dalam pendidikan nasional menuntut untuk kita berbenah diri. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.